Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Ya. Dan kondisi saat ini panas Bapak Ibu ya, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Panas artinya semangat ya, haleluya, kita tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya, karena Tuhan itu yang menyelamatkan kita, Dia yang berkuasa. Mari berikan syukur bagi Dia yang terbaik melalui pujian ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi mari kita dari awal. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Tangan Tuhan yang menyelamatkan. Kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Amin Tuhan. Engkau yang menyelesaikan masalah hidup kami Tuhan. Haleluya. akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Katakan bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari jemaat saja. Ku bersyukur. Sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah berubah.
kasih-Mu tidak berubah dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan. buat Kebaikan-Mu Tuhan. sekarang Inilah kami Tuhan. dan Layakkan kami Tuhan. selamanya. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Oh sekarang Dan selama-lamanya. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari buka suara kita, naikkan syukur bagi Dia. Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan hidup kita. Hanya kepada Dia kita berharap. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, inilah anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami boleh diperbaharui spirit kami. Sehingga pada pagi ini Bapa, kami akan semarak Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kami tidak mengundang kuasa kegelapan yang ingin mengambil damai sejahtera kami, yang ingin mengganggu acara ibadah kami. Semua kami tolak dari ruangan ini, dari hati kami dalam nama Yesus. Sebaliknya Bapa, berkuasalah, berdaulatlah atas ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa, terima kasih, kami siap lanjut memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan berkenan untuk duduk kembali. Haleluya. Luar biasa. Kebaikan Tuhan tidak ada pernah habisnya Bapak Ibu. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Mari kita akan semarak, beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Teramat baik. Haleluya. Allah kita sungguh baik. Haleluya. Yes. Amin. Allah yang luar biasa. Yes. Amin. Yes. Amin.
hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin, Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Yes, Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan sekali lagi, Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berbagi berdiri. Yes, sungguh Dia baik Bapak Ibu. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Haleluya. Amin. Beri pujian lebih meriah bagi Dia. Haleluya. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Yes, Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan sekali lagi, Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Katakan jemaat saja. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Katakan Dia baik sekali lagi. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi. Yesus baik, teramat baik. Yes. Yesus baik, teramat baik. Yes. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi, Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yeay. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Yes, Dia baik. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Panas tidak membuat kita tidak semangat Bapak Ibu ya. Panas itu artinya membara. Semangat Bapak Ibu ya. Amin. Haleluya. Mumpung kita masih diberikan kehidupan, kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu ya. Mari berikan yang terbaik. Haleluya. Baik ya. Saya meminta Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan menyambut kebenaran itu. Biarlah melalui pujian ini mengantarkan kita lebih dalam untuk kita dibangkitkan rindu untuk menampung kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Oh, haleluya. Ku tak membawa Amin. apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari bersama-sama katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah kami Tuhan yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tinggalkan semuanya. Ku tinggal Haleluya. semua Inilah hidup kami ya Tuhan. pada Pada akhirnya kami mau kembali kepadamu Tuhan, saat dengan ku hidup yang taat dan kembali setia. ke surga. Amin. Inilah kami Tuhan. Inilah Haleluya. yang ku punya, Hati sebagai hamba Tuhan. sebagai hamba Kami mau setia Tuhan. Kami mau taat Tuhan. dan setia Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Inilah kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kami mau setia Tuhan, kami mau taat mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati penyembahan kami Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Haleluya. 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 Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Mari jemaat saja katakan. Yang ku hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama-sama. Yang ku mau, saya mohon kehadiran hambanya untuk maju ke depan. Haleluya. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya, glory haleluya Yesus. Engkau saja yang layak, Engkau saja yang layak ku sembah. Pujian hormat hanya bagi namamu saja. Oh glory haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja Tuhan. Haleluya, biarlah kemuliaan keagungan hanya bagi namamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus Engkau izinkan boleh ada di dalam hidup kami. Sehingga kami pada pagi hari ini sudah berhimpun, berkumpul, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, kiranya Tuhan pujian yang kami naikkan itu berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami semua dengan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang Kau izinkan boleh hadir di tengah-tengah kami, yang akan menyeberangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapan yang daripada Engkau bekerja berkarya, Kau pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami yang hadir juga Tuhan, Kau berikan telinga yang tangkas, hati yang mau dirubahkan Tuhan seperti tanah yang subur, siap menampung kebenaran firman-Mu, dan bahkan Tuhan kami rindu hidup kami diubahkan dan berbuah-buah Tuhan. Sehingga buahnya menjadi manis dan dapat menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa juga kami berdoa dimanapun pada pagi hari ini Tuhan, umat-Mu melakukan ibadah yang senada. Baik gereja pusat, gereja cabang, ataupun mereka yang ada persekutuan-persekutuan doa, kiranya Tuhan Kau lawati mereka di mana Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Haleluya, mereka rindu, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan di akhir-akhir zaman ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berbicaralah lebih lanjut Tuhan lewat hamba-Mu yang Kau kirimkan pada pagi hari ini. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan, amin. Bapak, di hadapan kami, anak-anak sekolah minggu, seberapapun mereka yang hadir pada pagi hari ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau urapi anak-anak kami ini Tuhan, guru yang mengajar dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah anak kami senantiasa menjadi berkat dan bertumbuh lewat pengajaran, sehingga karakter Kristus ada dari sejak dini Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu kami berdoa untuk anak-anak kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Salam, selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu. Segala puji syukur hormat kepada Tuhan oleh kasih karunia anugerah Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama diizinkan boleh hadir di tempat ini ya. Jadi ini untuk kedua kalinya kita beribadah di rooftop ya, di Langit Restoran dengan cuaca yang sungguh sangat luar biasa. Ini anugerah Tuhan ya. Jadi kalau minggu yang lalu beritanya banjir di sana sini, tapi puji Tuhan pagi ini adalah terang, cerah. Seharusnya wajah kita cerah ya. Ya tapi kadang-kadang udah dikasih cerah ngomel lagi kadang-kadang ya. Pas hujan ngomel juga, enggak ada benernya kadang-kadang ya. Tapi saya ingat waktu kita dilanda corona, COVID, banyak orang berusaha mencari sinar matahari, vitamin D. Ya ingat masa-masa itu kita harus beraktivitas panas-panasan, enggak apa-apa ya. Tapi terima kasih buat tim Praise Worship, saya tahu mereka kepanasan, tim multimedia ya, mesti vitamin D-nya double jadinya ya. Di samping. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah kita bisa pindah ke ke ruangan ballroom ya. Terima kasih. Pagi hari ini saya mengundang hambanya, Bapak Pendeta Charles Marbun. Beliau adalah menggembalakan di GPT Alpha Omega, bukan Alpha dan Omega ya. Saya baru ingat Alpha Omega. Beliau adalah tamatan sekolah Alkitab di Makassar ya. Jadi saya ingat ada saudara teman saya ada Ibrahim juga dari Medan, di Riau, dia rupanya teman sekelas beliau. Dan memang setiap bulan sekali kita ada mengundang hamba-hamba Tuhan, baik itu dari GPT atau dari rekan-rekan pelayanan yang lain. Tahun ini kebenaran hampir setiap bulan kita mengundang jajaran pemerintah. Jadi mulai dari Pembimas, dari kepolisian dan instansi-instansi yang lain. Rencananya memang bulan ini kita punya rencana mau mengundang salah satu rekan pengurus di MPUK Bali yang ngurusin makam Kristen ya. Cuma rupanya Tuhan berbicara lain. Terus terang bukan last minute ya. Ini dua kali saya wajah beliau Pak Charles Marbun ada di hadapan saya terus. Jadi sehingga segala puji syukur beliau juga menyanggupi, akhirnya puji Tuhan pagi hari ini boleh hadir di tempat kita bersama-sama. Kita akan menerima berkat kebenaran firman oleh hambanya yang sungguh saat ini beliau kalau kita kenal, mungkin teman-teman yang ikutin media sosialnya Infinity Ministry, beliau adalah misi jalanan ya. Jadi kalau kita ngomong misi, menjangkau jiwa, bukan diam, tapi bergerak dimanapun kita ada. Jadi di grassroots. Jadi kalau umpamanya saya sudah ngomong sama Pak Anton, kalau Pak Anton pas ngerjain AC ada orang yang ngeluh aja dikit langsung aja masuk misinya gitu. Pak Abdi juga kalau pas jual sepeda motor atau ada yang nawar ngeluh, Pak saya harus jual sepeda motor karena tantangan dikit ya. Ayo kita doa sama-sama Pak gitu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus kabarkan Injil juga dimanapun kita ada ya.
Jadi itu sekilas sedikit, beliau adalah seorang misioner dan Tuhan pakai beliau luar biasa. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan buat hambanya untuk menyeberangkan kebenaran firman. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Izinkan saya buka masker ya. Dan ini ruangannya luar biasa. Kita semua sehat. Amin. Haleluya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bisa melayani sidang jemaat tempat ini. Saya mengimani jemaat tempat ini adalah jemaat yang luar biasa. Amin. Mental kita orang Kristen itu jangan biasa-biasa Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Yang kedua saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini. Tadi statementnya luar biasa, wajah saya, apa tadi ya, diingat. Wah itu berarti ada masuk Tuhan, saya harus sampaikan firman di tempat ini, amin. Biasanya saya sebelum buka kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak jemaat itu, kalau kita buka Alkitab pakai handphone, saya harap yang dibuka adalah firman Tuhan, amin. Kadang-kadang akan sangat mengganggu kalau pas firman Tuhan disampaikan, terus masuk WA nih, tek. Ya kan? Nanti disuruh buka baca mana, bingung lah, langsung tanya istri. Tadi Pak Pendetanya suruh buka pasal berapa, Mak? Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau hal ini terbiasa kita lakukan sebagai sesuatu mungkin yang biasa menurut kita, itu bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Kita tidak akan bisa merespon firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Coba ketika dulu handphone Android ini belum ada Bapak Ibu. Pasti fokus kita adalah sesuatu ketika ada orang yang berbicara di depan kita mendengar, amin. Jadi saya harap, saya sampaikan ini kepada jemaat juga Bapak Ibu. Kalau nanti firman Tuhan disampaikan, kalau Bapak Ibu memakai Android handphone, yang dibuka adalah firman Tuhan, amin. Setuju ya? Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Charles Johnson Marbun, saya dari Sumatera, saya bersama istri saya, dan kami dikaruniai anak satu, baru satu, dan Tuhan juga kasih istri ke saya cukup satu. Bukan baru satu ya, cukup satu. Puji Tuhan. Itu saja mungkin perkenalan dari saya sebelumnya bertanya kepada Bapak Gembala berapa menit Bapak? Biasa kalau GPT itu 3 jam. Amin. Kan kita GPT, amin. Pengajaran itu 3 jam Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Coba sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak nanti yang sudah membantu saya. Kalau nanti suara saya kekecilan tolong diinfokan ya. Coba kita buka Lukas pasal yang kelima. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau katakan begini. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebenarnya hal yang paling utama adalah ketaatan. Amin. Ada satu contoh pribadi yang tertulis di Alkitab yang tidak diragukan ketaatannya, yaitu Yesus Kristus sebagai anak dia taat. Bahkan dikatakan sampai kapan Yesus taat? Dikatakan sampai di atas kayu salib. Apapun keadaan kita saat-saat ini Bapak Ibu, apalagi berita mengatakan ya, ada obat yang tidak boleh diminum oleh anak-anak. Ada lagi nanti berita di luar negeri sana juga mulai ada lagi sakit penyakit yang baru. Belum lagi nanti berita kita akan mengalami masa resesi yang dikatakan akan digoncang ekonomi yang begitu dahsyat. Bahkan di Inggris kita tahu orang pun kesulitan untuk makan. Keadaan dunia akan berubah Bapak Ibu. Tapi iman kita tidak boleh berubah, katakan amin. Ingat ya,
Dunia boleh berubah, tapi iman kita tidak boleh berubah. Coba Lukas Pak, minta tolong. Pasal yang ke-5, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. ayat 1 sampai 7. Ya, Penjala ikan menjadi penjala manusia. iya, Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, iya, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. iya, terus? Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Iya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, Ingat, dia naik ke dalam salah satu, bukan dua-duanya yang Yesus naiki, salah satu. Nanti akan saya jelaskan terus. yaitu perahu Simon, Iya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. iya, terus? Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya, Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." iya, terus? Simon menjawab, Iya, "Guru, guru. telah sepanjang malam kami bekerja keras." Ingat ada kata sepanjang malam, berarti tidak ada kata berhenti, mereka bekerja keras untuk apa? Dan kami tidak menangkap apa-apa. Dan tidak mendapatkan apa-apa, terus? Tetapi karena engkau Ada menyuruhnya, kata karena engkau menyuruh aku, terus? aku akan menebarkan jala juga. Iya, ada yang keenam? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Terjadi mujizat, ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Iya, supaya mereka datang membantunya. iya, Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. iya, terus? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Iya, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." iya, ada penyesalan, terus? Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Cukup. Terima kasih Bapak sudah bantu saya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ayat ini, kisah ini sudah sering kita dengar, bahkan kita sudah sering baca tentang Yesus melakukan satu perkara yang besar kepada Simon. Tetapi ada yang mau saya sharingkan bagi kita pada pagi hari ini adalah ketaatan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Amin. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, kalau kita ingin menikmati pemeliharaan Tuhan, taat saja kepada Tuhan. Tidak ada kunci yang lain. Apapun titel kita, kehebatan manajemen kita, kehebatan perusahaan kita, kalau tidak taat, amblas Bapak Ibu. Tetapi ada kunci poin yang pertama yang saya dapat, ketaatan itu mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Amin. Wow. Kita mau berkatnya. Amin. Kalau kita lihat kan ada tulisan, lalu perahu Simon menangkap ikan banyak. Wow, kita fokusnya ke ikan banyaknya. Tapi kita jangan fokus ke situ dulu. Fokus adalah tunduk kepada yang berkuasa.
sebelum kedatangan Yesus kedua kali, dunia ini akan diliputi masa-masa yang kelam. Bahkan Timotius katakan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami masa yang sukar. Timotius itu Bapak Ibu, masa sukar itu adalah kalepos. Kalepos itu adalah situasi keadaan dan di mana orang-orang di sekitar itu adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saya kalau kita belajar taat kepada Tuhan, percayalah janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ini yang saya lakukan dan ini yang saya imani dan ini yang saya utarakan kepada jemaat. Apalagi terasa sekali waktu pandemi 2 tahun yang lalu. Jemaat itu di masa-masa yang sangat di ujung tanduk iman mereka Bapak Ibu. Ada yang sudah mulai putus asa, ada yang sudah mulai mengatakan kenapa Pak Gembala kami sudah berdoa tetapi kok seperti ini usaha kami. Kenapa Pak Pendeta saya sudah lakukan memberikan perpuluhan tetapi kenapa juga tutup toko kami. Tapi kenapa keluarkan dari pekerjaan? Realita Bapak Ibu. Tapi saya mengatakan ketaatan sesungguhnya adalah kita tunduk kepada yang berkuasa, amin. Bukan apa yang kita lakukan kita minta timbal balik kepada Tuhan. Saya ada satu wadah, kami ada Zoom setiap hari Selasa dan saya dilibatkan oleh Infinity ini dalam layanan konseling. Ya, kalau pria ke saya, wanita ke istri. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini. Ternyata mindset kita sebagai orang Kristen, ketika kita memberi, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, seolah-olah itulah cara Tuhan memberkati kita. Tapi ketika nanti keadaan itu di luar ekspektasi kita, iman yang seperti ini pasti akan goyah. Karena mindset imannya dia bangun di atas berkat. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Amin. Jangan tegang dong. Wajahnya tegang sekali saya lihat. Ada seorang bapak kaya raya. Waktu sebelum pandemi dia katakan apa Bapak Ibu? Pak Pendeta, sebelum pandemi ini saya bisa memberi ke panti asuhan, saya bisa sumbang ke gereja, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini dan bisa itu. Dan saya terus memberi dan menabur, dia bilang begitu. Tetapi kenapa Pak Pendeta sekarang saya di ujung tanduk, dia bilang. Dan saya dikejar-kejar oleh orang yang menagih utang ke saya. Lalu saya garis bawahi, cukup Pak, boleh saya sampaikan sesuatu. Bagaimana ketaatan Bapak dengan Tuhan? Langsung dia terdiam Bapak Ibu. Saya mau katakan, apapun yang kita lakukan, belajar begini Bapak Ibu. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita memberi, kita memberikan persembahan, membalikkan perpuluhan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Lalu dia bilang begini, kenapa Pak Pendeta, apa yang saya lakukan itu seolah-olah semua Tuhan tutup mata. Lalu saya bilang, bagaimana ketaatan Bapak dengan Tuhan di masa pandemi? Sebelum pandemi saya bilang begitu. Dia bilang apa? Iya memang Bapak, seolah-olah ibadah itu saya anggap biasa. Bapak Ibu perhatikan. Kan kita datang ke gereja ini kan enggak tahu nih. Hati kita masing-masing kan yang tahu Tuhan, amin. Kita datang ke gereja itu banyak tujuan Bapak Ibu. Bisa mau melihat si ini pakai baju apa, ya kan? Ngelihat ini dia pakai sepatu apa.
Ada yang datang tujuannya supaya ingin dipuji pendeta. Banyak macam kan. Yang tahu hati kita siapa? Tuhan. Makanya saya mau katakan tujuan kita datang ibadah adalah karena kita butuh firman Bapak Ibu, amin. Karena kita sangat membutuhkan sang firman itu. Tidak ada tujuan lain, tidak ada agenda lain. Oleh sebab itu Bapak ini dia salah kaprah Bapak Ibu. Dia datang katanya supaya dilihat pendetanya, oh ini rajin. Oh ketika dia membeli supaya pendetanya datangin dia terus ke rumah. Mindset Bapak itu gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang, Pak Pendeta, tapi kenapa bisa begini? Saya aja istri saya saja untuk berdoa sekarang susah dan untuk gereja saja susah. Bahkan istri saya bilang begini, percuma kamu berdoa, toh juga kamu nggak ditolong Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ini saya saksikan cerita orang, kisah orang. Tapi satu saat kita akan mengalami masa-masa mungkin cerita ini Bapak Ibu. Makanya belajar dari Simon ini nanti luar biasa. Simon dia taat bukan karena dia dalam keadaan baik-baik. Dia taat bukan keadaan dia lagi menikmati penangkapan ikannya banyak. Dia taat bukan berarti kondisi di laut itu lagi baik. Tetapi Simon taat ketika keadaannya dia tidak baik, dia belajar taat. Amin. Coba lihat ayatnya di mana. Bapak minta tolong, perhatikan kita kembali ke konteks ini. Ayat yang kedua Bapak. Lukas 5 ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ya. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini sudah ke laut, dia balik ke darat, kan gitu. Orang nelayan itu biasanya kalau sudah balik ke darat yang dirapikan jalannya, jaringnya dirapikan. Terus, baru mendarat ini Bapak Ibu. Terus? Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Nah, Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu siapa? Yaitu perahu Simon. Cukup Pak, perahu Simon. Pertanyaannya di awal saya mau sampaikan begini. Kenapa Yesus naik ke perahunya Simon? Kenapa dia tidak naik ke perahu yang satu lagi? Ternyata nanti dijawab di ayat berikutnya Bapak Ibu. Kenapa Yesus itu dia tahu bahwa ya sudah saya naik ke kapalnya, ke perahunya Simon, tapi dia nggak naik yang ke satu lagi. Ternyata Simon waktu masa-masa itu dia sangat membutuhkan suatu mujizat. Makanya nanti kita tahu sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita alami, amin. Seperti Simon. Waktu sebelum Yesus naik ke perahunya, Tuhan sudah tahu Simon itu enggak dapat ikan. Dia enggak ngomong ke Simon, hey Simon sini, waktu mendarat, kamu enggak dapat ikan ya? Kalau gitu aku naik ke perahumu. Enggak ada kalimat itu. Simon sini, berapa kamu dapat ikan? Enggak ada percakapan itu. Yang ada apa? Waktu perahu mendarat, Yesus naik. Ke perahunya Simon Bapak Ibu, bukan yang ke perahu satu lagi, ke perahunya Simon. Dan memang ternyata Simon di saat itu sedang membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan inilah pelajaran yang kita dapat bahwa sebelum kita minta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu sesungguhnya apa yang sedang kita alami. Dan ketika nanti kita belajar lagi dari ayat berikutnya, coba Pak ayat yang kelima, ini keadaan Simon di awalnya. Perhatikan. Simon menjawab, Guru, Mm-mm. telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Cukup Pak. Ayat yang kelima perhatikan Bapak Ibu. Simon menjawab, Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak mendapatkan apa-apa. Ini Bapak Ibu keadaan Simon lagi tidak menentu. Seorang pengusaha mungkin pernah mengalami seperti ini. Kami tidak ada untung apa-apa, bahkan mungkin perusahaan kami mau tutup. Seperti Simon ini dia katakan kami tidak mendapatkan apa-apa. Sudah sepanjang malam kami bekerja keras untuk mendapatkan satu pun tidak dapat, Bapak Ibu. Pertanyaannya begini. Simon itu bukan orang baru jadi nelayan. Iya kan? Dia pakar nelayan Bapak Ibu. Dia top. Masalah laut dia tahu. Ombaknya besar, ombaknya tenang, jam berapa ikan itu datang, jam berapa ikan itu ngumpul, tahu. Tetapi bayangkan sekelas Simon saja, dia dengan kehebatannya, dengan kepintarannya, dengan pengalamannya, tidak menjamin dia selalu dapat ikan satu. Selalu dapat ikan Bapak Ibu. Satu pun di Alkitab katakan, kami tidak mendapatkan apa. Keadaan si Simon waktu itu bagaimana Ibu? Pasti kesal. Keadaan Simon itu bagaimana? Dia tidak yakin, dia ragu. Keadaan Simon waktu itu adalah dia sepertinya ketika Yesus suruh waktu naik lagi atau ke tengah lagi, dia merasa jengkel. Dia akan berpikir begini, siapa sih yang suruh saya? Simon itu kan tidak tahu kalau, Simon itu yang dia tahu Yesus itu adalah manusia biasa. Tapi Yesus yang suruh, seolah-olah Yesus ini pakar laut, pakar nelayan. Coba Bapak Ibu, seorang profesor diperintahkan sama anak SD, belum tentu mau. Tapi Pak mindsetnya Simon waktu itu adalah, siapa ini? Dia kan hanya guru kami. Mereka kan yang mereka tahu Yesus itu adalah guru. Tapi ngapain dia nyuruh saya ke laut? Sok tahu kan gitu kalau bahasa anak sekarang. Sok tahu lu. Kan kadang-kadang kita ketika dibawa pengalaman bersama Tuhan kita merasa. Bahkan ada mungkin hamba Tuhan mengatakan kamu harus begini, sok tahu pendeta itu. Pernah nggak kayak gitu Bapak? Sok tahu gembala. Dia nggak tahu masalah saya. Sama. Ya, Simon itu di benaknya gini. Ini kan guru saya manusia, ngapain saya baru mendarat disuruh ke tengah lagi. Ini mah kerjaan 2 kali, bensin habis sudah harganya 15.000. Disuruh lagi ke tengah, bahkan di tengah itu nggak ada apa-apa. Keadaan jengkel, keadaan kesal, tapi dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu, bisa nggak kita taat dalam keadaan seperti Simon? Nggak bisa. Mungkin kita belum nggak dapat income perusahaan aja, kita udah akan merosot, bahkan nggak ke gereja. Bahkan ke gereja pun kita udah malas-malasan, ya kan? Perusahaan kita mungkin sedang digoncang, toko kita mungkin sedang digoncang. Kita akan imbasnya itu ke iman Bapak Ibu. Kita akan malas berdoa, malas datang persekutuan, aduh banyak alasan Bapak Ibu. Maka saya katakan pandemi ini jemaat itu, aduh semakin banyak alasan Bapak Ibu. Ini di jemaat saya, di sini enggak semua amin. Di sini jemaatnya baik-baik, amin. Amin. Jemaat yang siap diberkati Tuhan, amin. Saya suka saksikan Bapak Ibu, ibadah Bapak Ibu di YouTube, oh semangat ya. Saya dalam hati, aduh luar biasa nih Bukit Iman. Jemaatnya militan semua, amin. Keadaan Simon lagi keadaan tidak baik. Tetapi dia mau belajar taat. Bapak Ibu di dalam tabernakel bisa dikeluarkan. Waktu saya 10 menit lagi boleh ya bertahan ya. Amin. Sepertinya lihat saya keringatan semua. Tapi keringatan diberkati Tuhan, amin. Ya bisa dikeluarkan. Dek. Bapak Ibu, kelihatan di sini?
Iya. Kan ini kan pola kita GPT. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketaatan itu posisinya di sini. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Keluaran, setiap hari imam itu masuk ke sini, amin. Every day. Tapi kalau orang datang ke sini, kasih sembelihan korban, dia basuh tangannya, itu enggak every day. Kalau orang berdosa bahasa Israel datang bawa ayam, bawa lembu, bawa merpati, bakar. Habis mereka bakar, mereka cuci tangan di sini. Tapi yang ketaatan itu di sini Bapak Ibu. Amin. Ini Pelita Mas berbicara melayani. Bisa enggak kita benar-benar dengan hati yang mengasihi Tuhan kita melayani, amin. Bukan karena mendapatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Bisa enggak kita di sini meja roti sajian ini Bapak Ibu berbicara kita suka firman Tuhan. Apapun keadaanmu, every day kita harus baca firman Tuhan, amin. Saya mau tanya jemaat di sini setiap hari baca firman? Nggak usah angkat tangan biar Tuhan yang tahu. Nanti angkat tangan dipaksakan kan, sebenarnya enggak baca, angkat tangan aja Jo, jangan. Biar Tuhan yang tahu, amin. Kalau enggak baca firman, sekarang mulailah baca firman setiap hari. Amin. Karena kita belajar taat. Jangan Natal baru sibuk ngambil Alkitab di mana nyari. Apalagi Desember nih, toko buku Immanuel pasti laku. Katanya Desember itu peningkatan beli Alkitab Pak, naik. Karena orang ke gereja nggak tahu Alkitabnya di mana. Naik sekian persen katanya orang beli Alkitab. Wah setiap Desember, bingung juga saya kenapa ya. Ini mesbah. Bapak Ibu, kita kalau mau dipermuliakan, enggak bisa lewat keluar sini. Harus ini jalurnya. Taat itu di sini. Apapun keadaanmu engkau harus melayani Tuhan, amin. Apapun keadaan kita, kita harus ada hidup kita diisi firman. Apapun keadaan kita, kita harus hidup kita diisi penyembahan Bapak Ibu, amin. Karena di sini kita taat. Di sini Bapak Ibu, kekristenan kalau hanya di sini, ya belajar hanya mengakui dosa terus dibaptis, belum tentu dia taat. Masih banyak orang Kristen yang sudah dibaptis masih jatuh dalam dosa. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Enggak naik-naik. Terus ngomong gitu, siapa yang mau ke surga angkat tangan, gimana Bapak Ibu mau sampai sini kalau tidak lewat ini? Enggak bisa. Makanya saya paling kurang pas istilah jatuh bangun. Kan ada orang Kristen istilahnya gitu Pak. Jatuh bangun. Udah kayak dangdut. Jatuh bangun aku. Di dalam kekristenan tidak ada istilah kita jatuh bangun Bapak Ibu, amin. Karena yang Tuhan mau terus meningkat. Makanya Bapak Ibu kalau orang yang sudah lahir baru harus mengerti apa itu ketika kita sudah dibaptis. Harus ada kita mau bayar harga, kita mau lebih lagi dibentuk, kekristenan itu harus lebih lagi bertumbuh, kekristenan itu harus lagi taat, kekristenan itu harus dilakukan dengan benar. Di sini dia Bapak Ibu. Enggak mudah di sini. Tetapi kalau kita belajar taat seperti Petrus, seperti Simon, yang tidak dapat sehari itu satu ekor ikan pun, tapi Tuhan berikan ikannya berkelimpahan. Amin. Ketaatan itu mendatangkan berkat yang besar. Mau bukti? Mau bukti? Lakukan. Amin. Kalau Bapak Ibu enggak lakukan enggak akan bisa. Jadi kalau nanti pendeta ngomong itu Bapak Ibu akan hanya teori. Kalau mau bukti laku, itu kuncinya. Amin.
Kayaknya sudah kepanasan, 2 menit aja. Coba kita lihat Bapak Ibu di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kita belajar taat di dalam sini posisi kita. Saya harap semua jemaat di tempat ini, Pak Amin ini, melayani dengan motivasi yang benar. Kita melakukan firman dan kita hidup dalam penyembahan kita. Amin Bapak Ibu. Saya sebelum baca itu, saya mau katakan begini. Sebentar Pak. Penyembahan dan doa itu berbeda Bapak Ibu. Ingat, kalau kita berdoa, itu belum penyembahan. Pahami ya? Kenapa? Karena kalau kita berdoa, kita selalu banyaknya minta. Ya kan? Kalau kita berdoa, Tuhan, ini dan tolong dong Tuhan, ini Tuhan, istri saya, anak saya, usaha saya, itu doa. Pasti ada mintanya di situ. Orang Kristen lakukan ini semua, iya, semua kita lakukan ini. Tapi kalau penyembahan Bapak Ibu, belum tentu semua orang Kristen itu bisa lakukan penyembahan. Kenapa? Kalau arti penyembahan kita menangis karena masalah kita. Makanya hanya sejenak saja, nanti keluar gereja suasana hati itu nongol lagi. Suasana takut itu akan nongol lagi. Tetapi ketika kita dalam penyembahan, kita menangis karena kita ingat kasih Tuhan. Ada kelegaan di sana Bapak Ibu. Ada ketenangan di sana. Ada damai sejahtera di sana. Ada sukacita surga di sana. Maka saya katakan banyak-banyaklah menyembah. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan menyembah karena engkau memikirkan masalahmu. Waktu saya punya sedikit 1 menit. Sebelum ayat terakhir, tadi ayat terakhir Pak. Saya potong waktu saya, oke? Mama saya di tahun berapa Bapak Ibu mengalami rumah kami yang di Jakarta mau ditarik. Kelilit utang mama saya. Lalu mama saya itu nelfon sudah di Makassar, lari dengan adik saya yang kecil yang di rumah. Sekarang adik saya sama saya di pastori. Waktu itu keadaan mama saya itu galau dan saya nggak tahu. Lalu mama saya nelfon, mama di Makassar. Oh, ada acara apa mah? Siapa yang nikah? Enggak, kami lari. Wah, sama siapa? Sama adikmu Melda. Ke Bali. Lalu nyampe ke Bali, orang tua saya menangis mengutarakan semua. Wah, saya bilang, waktu itu doa pencurahan Roh Kudus 10 hari momennya. Waktu doa penyembahan di pastori, mama saya itu menangis histeris. Habis ibadah saya tanya, "Mah, kok nangisnya histeris?" "Iya, mama pas berdoa itu ingat masalah mama. Dari semakin mama ingat masalah itu, semakin mama teriak." Ada jemaat mengatakan, mamanya Pak Gembala itu kepenuhan Roh Kudus. Nah ini repot. Orang kalau histeris itu belum tentu kepenuhan Roh Kudus, amin. Bijak-bijaklah kita menanggapi ketika orang histeris. Itu buktinya kan mama saya nggak kepenuhan Roh Kudus. Saya tanya, "Ma kenapa?" "Ya pas mama menyembah, mama ingat utang mama, masalah mama, nanti hubungan mama dengan papa," saya bilang. Lalu saya dudukkan, "Ma, masih ada
beberapa hari ke depan kita penyembahan. Kalau bisa menyembah itu, mama menangis karena cinta kasihnya Tuhan. Mama menangis karena mama merasakan hadirat Tuhan. Mama menangis karena mama merasakan cinta Tuhan itu nyata. Jangan menangis karena kita ingat masalah. Oh, mama saya langsung diam. Dan sekarang Tuhan tolong keluarga kami. Menyembahlah kita dengan sungguh-sungguh, amin. Ingat ya, berdoa dan menyembah itu berbeda. Orang Kristen berdoa bisa semua. Hanya isinya kan minta. Tapi kalau menyembah, kita yang memberikan hidup kita untuk Tuhan. Memberikan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, untuk kita tersungkur. Harta penyembahan itu barak dia sujud, yang dimana segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Suami istri belajarlah menyembah Tuhan, maka rumah tanggamu diberkati. Amin. Ayat terakhir ini dia, ya Yosua 1. Yosua 1 Ayat yang ke-8 Bapak. Perhatikan Bapak Ibu. Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Iya. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Dikatakan untuk perjalananmu supaya berhasil dan beruntung, jelas Alkitab katakan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi renungkanlah firman. Belajarlah taat, maka setiap langkah kita dimanapun kita berada, Tuhan pasti berkati. Amin Bapak Ibu. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Jadi ketaatan itu mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Belajar taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Main dari G. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas kami. Kami mau taat Tuhan. Bukan karena keadaan kami, ketika diberkati kami baru bisa belajar taat. Tapi apapun keadaan kami Tuhan, kami mau taat Bapa. Karena Engkau sudah taat Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Kami juga mau Tuhan, kami mau belajar taat sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terpujilah namamu. Kita angkat sepujian ini, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. amin, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Amin. firman Allah sudah diberitakan pagi hari ini. Ada satu kerinduan di hati saya untuk terus berdoa bagi jemaat di tempat ini. Mari kita dengan segenap hati kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Diturunkan satu. Untuk kita merasakan hadirat Tuhan. Dan merasakan cinta kasih Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Oh, kami mau menyembah Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap seku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku sekali lagi. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, saya akan berdoa. Mungkin Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan istri, dengan suami, dengan anak, pegang tangan mereka. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya undang istri saya untuk maju ke depan. Ketika suami istri ada kesatuan hati, Tuhan limpahkan berkat-Nya. Kita sama-sama katakan, kor pujian ini telah kulihat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kita angkat tangan kita. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setiku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap sekali lagi. Oh, Kau dapati aku tetap setia. Oh, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mau belajar taat suami istri, taat kepada Tuhan, taat dalam melayani, taat dalam mengiring Tuhan, taat dalam apapun yang Tuhan perintahkan atas kami. Situasi dunia tidak menentu, keadaan dunia semakin mencekam, kami aman hanya dalam perlindungan Tuhan.
Tuhan. Ini kami Bapa, bukan kuat gagah kami Tuhan ada di dalam naungan. Bukan karena kehebatan kami tahan sampai. Kami ada karena cinta kasih-Mu Tuhan. Kami ada karena cinta kasih-Mu Bapa. Sikiplah. Kami tidak ingin mengandalkan kehebatan kami, mengandalkan kekuatan kami. Semua hanya firman, semua karena Engkau saja Tuhan. Bapa, kuatkan kami suami istri, kuatkan kami keluarga kami, untuk kami terus bisa taat Tuhan, sehingga anak-anak kami juga taat di dalam Engkau. Sehingga kami juga melakukan segala pelayanan yang Tuhan percayakan dengan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami. Kami percaya Tuhan Engkau pelihara sidang jemaat di tempat ini. Hamba percaya Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Hamba percaya Engkau tambahkan jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Tempat ini tempat diberkati Tuhan. Kami belajar taat sampai kedatangan. Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu atas kami. Terpuji-puji nama-Mu, teragunglah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada Sidang jemaat Tuhan diberkati pada pagi hari ini. Amin, luar biasa ya. Terus kita mau bertumbuh, mau melayani Tuhan dengan taat dan setia. Haleluya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat hambanya Bapak Pendeta Charles Marbun buat berkat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan ya. Sebagai wujud cinta kasih Tuhan, karena kita juga sudah diberkati dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari petugas untuk dipersiapkan, kita akan pujikan pujian teramat baik. Haleluya. Yes. Amin. Yes, haleluya. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Haleluya, Dia baik Bapak Ibu ya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Saya mengundang
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari silakan. Hatiku Membawa hidupku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Kasih jempolnya Bapak Ibu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan sekali lagi, Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Amin. Dia sungguh baik bagi kita. Oh, haleluya. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Terima kasih. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa baiknya bagi kita Bapak Ibu ya. Amin. Baik, berikutnya ini saya akan memberikan satu pengumuman untuk 1 minggu ke depan Bapak Ibu ya. Pertama kali saya mau menyambut Bapak Ibu jikalau ada pada pagi hari ini yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini, saya mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri kalau ada. Oh ada itu, haleluya. Mari Bapak Ibu kanan kiri berikan sambutan, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Ibu buat kehadirannya, kiranya bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan kami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, berikutnya yang kedua adalah ulang tahun pribadi. Di catatan kami tidak ada, tapi jikalau ada miss, mungkin ada Bapak Ibu yang berulang tahun untuk 1 minggu ke depan, boleh mengangkat tangannya. Baik, tidak ada ya. Berikutnya adalah ulang tahun pernikahan juga tidak ada di catatan kami. Kalau ada Bapak Ibu, boleh angkat tangan? Tidak ada juga. Haleluya. Baik, berikutnya adalah ibadah raya ya, untuk pengumuman minggu ke depan ibadah raya tetap, belum tahu ya Pak ya. Belum tahu ya, belum pasti ya Pak ya. Jadi tetap di Infinity ya, kita tidak tahu nanti akan diinfo apakah masih ada di tempat ini, apakah di bawah ya, di ballroom ya. Ibadah tetap akan dimulai pada jam 8:30 sampai selesai. Ya. Berikutnya adalah info pengumuman untuk wanita berdoa ya, akan dilaksanakan setiap Selasa ya, Selasa ini ya untuk kaum ibu-ibu. Dimohon kehadirannya jam 10 pagi ya di Faith Hill Studio ya. Mari ibu-ibu ya untuk datang memuji menyembah Tuhan di hari Selasa jam 10. Ya, berikutnya adalah ibadah pemuda dan remaja ya. Untuk hari Rabu ini tanggal 26 Oktober jam 7 malam ya di Faith Hill Studio. Mari ya adik-adik semuanya ya setia ya untuk datang beribadah ya hari Rabu tanggal 26 jam 7. Untuk selanjutnya ibadah kaum wanita, maaf Pak, untuk ibadah kaum wanita tidak ada ya. Baik, untuk ibadah kaum wanita minggu depan tidak ada. Dan berikutnya ibadah doa dan penyembahan ya tetap hari Jumat ya. Mengundang Bapak Ibu semuanya untuk kita beribadah ya, menyembah Tuhan di hari Jumat ya, jam 7 malam sampai jam 8. Dan ini wajib ya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melayani pada minggu ini ya. Jadi wajib untuk datang
ya, karena di sana akan didoakan bersama-sama. Baik, ya, kita akan menyebutkan visi misi gereja kita. Ya, jadi ya mungkin bisa ditampilkan ya untuk yang pertama kali ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita membaca visi gereja Bukit Iman. Haleluya. Saya menghitung 1, 2, 3. Visi gereja Bukit Iman Nusa Dua. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Mohon dimatikan ya ini. Sekali lagi, menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Haleluya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengapresiasi seluruh pelayan pada pagi hari ini. Mari berikan aplaus semua yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu juga berikan salam yang terbaik kanan kiri Bapak Ibu ya. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya saya mengundang hambanya untuk menutup ibadah. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku. Kiranya dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji, puja, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Engkau telah bertata di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan dan bahkan kami diingatkan kami agar iman kami bukan iman seorang Kristen yang jatuh bangun Tuhan. Namun kami memiliki iman yang taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang Kau izinkan menaburkan benih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarga, sanak familinya juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Demikian juga jemaat
GPT Alpha Omega juga Tuhan kau berkati Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh hadir bersama-sama mencari Engkau di tempat di mana hamba-Mu pelayanan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur jika pagi hari ini Tuhan taburan sudah kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati perpuluhan kami juga Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan kami semuanya Tuhan. Kiranya tingkap-tingkap langit Kau berturahkan ke tengah-tengah kami Tuhan. Demikian juga kami diberikan hati yang senantiasa mau memberi Tuhan di dalam masa-masa saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, tetap kami perhadapan bangsa dan negara kami Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tentang situasi saat ini Tuhan, tetap kami serahkan hamba-Mu Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dengan wakilnya Maruf Amin, jajaran para menteri, TNI, Polri, demikian juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan bahkan dari klien dinas, lingkungan, ketua RT. Tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka ada karena Engkau izinkan mereka ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Dapat melayani seluruh warga negara Indonesia dengan tanpa membeda-bedakan Tuhan. Dijauhkan mereka dari perpecahan, roh-roh terorisme, roh-roh perpecahan, roh-roh korupsi, roh-roh kolusi, semua disingkirkan darah Yesus menghancurkannya, pergi dari bangsa dan negara kami. Bapak, tetap kami berdoa buat Infinity, Hotel Infinity, pemiliknya Pak Gunarto sama Bu Merlin, demikian juga CP Guna Setia Tuhan yang menaungi hotel ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan mengelola hotel ini Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh sangat luar biasa di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati usaha pekerjaan, demikian juga orang tuanya, anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Tetap kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang baru hadir pertama kalinya di tempat ini Tuhan. Haleluya, karena Engkau izinkan hamba-Mu itu boleh hadir di tengah-tengah kami. Dia punya kerinduan Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Karena Engkau memberikan kesempatan Tuhan. Kiranya apapun tantangan, doa-doa yang sedang digumuli saat ini Tuhan oleh hamba-Mu ini, ibu ini Tuhan berserta anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah jawaban yang pasti dari setiap doa dan pergumulan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan dengan iman mereka boleh percaya sepenuh hati hanya kepada Engkau saja Tuhan. Demikian juga yang kami yang sudah hadir pada pagi hari ini seluruhnya Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan Engkau lewati Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Kau berkati keluarga kami Tuhan. Kau berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kau berkati pelayanan kami dan terlebih lagi Tuhan iman kami. Agar kami mempunyai iman yang taat setia hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih dijauhkan kami dari segala kuasa-kuasa roh-roh iblis, roh-roh perceraian, roh-roh percekcokan, roh-roh madat, roh-roh percabulan semua disingkirkan dari tengah-tengah jemaat-Mu. Kami tengking usir itu dari tengah-tengah keluarga kami, terlebih dari tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu jemaat yang setia melayani Engkau Tuhan, yang taat dan bahkan Tuhan kami dipersiapkan untuk menyongsong kerajaan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar jika kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami, bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Mereka yang berkendaraan roda 2 juga Tuhan sertai, yang berjalan kaki Tuhan sertai, yang berkendaraan roda 4 juga Tuhan Kau lindungi kami Tuhan. Kegiatan kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau akan memberkati saat kami di rumah dan bahkan Tuhan Engkau akan memberkati kami saat kami di luar Tuhan. Dan tangan-Mu terulur buat kami semua. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang tercurah dari Roh-Nya yang kudus melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripada-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Haleluya, haleluya, yang percaya semua katakan
Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.